Kamu gak malu bilang begitu? Gak usah bilang, aku malu banget. Tapi aku serius tahu. Ya. Oke, ciuman pun dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pruti Channel. Kali ini kita masih di season yang kedua. Sekarang kita masuk ke episode yang ke-19. Oke, langsung kita lanjutkan ceritanya. Episode 19, yang kusuka hanya Jessie. Sean, aku selalu ingin tanya ini padamu. Apa kamu pernah suka dengan seseorang selain aku? Hah? Kenapa kamu ingin tahu hal itu? Punya atau tidak, punya orang yang kusukai dulu itu gak penting. Hahaha, ini ada yang ketawa. Apa sih? Apa yang kamu tertawakan? Orang sepertimu dulu bisa suka sama orang lain? Tidak mungkin. Jessie, kamu gak perlu tanya, orang ini kan gak punya hati. Apa-apaan kamu? Ada, aku dulu punya seseorang yang kusukai. Ada. Ada. Aku dulu tidak punya teman, terus ada cewek ini namanya Loli. Dia selalu datang untuk bicara denganku. Yang dia katakan padaku selalu sama, aku sampai hafal. Sean, kenapa kamu selalu menyendiri? Lain kali main denganku aja. Atau, Sean, kok kamu pendiam? Kamu kan bisa ngomong sama aku. Biasanya tidak ada orang lain yang kusukai di sekolah selain Loli, karena dia mau bicara denganku, walaupun yang dia katakan selalu sama. Tapi begitu ada sesuatu yang ingin ku bicarakan dengannya, dia selalu, maaf Sean, aku sibuk, lain kali aja. Padahal yang dia lakukan adalah bicara dengan temannya yang lain, kan tae. Dan pada akhirnya dia tidak pernah mendengarkanku sekalipun. Dia cewek paling nyebelin yang pernah ku kenal. Jadi dulu kamu pernah suka sama seseorang atau enggak sih? Bagaimana dengan sekarang? Apa kamu masih suka dengannya? Enggak. Aku bahkan enggak tahu dia ada di mana sekarang. Loli itu pasti kaget kalau melihatmu sekarang, soalnya kamu makin aneh, udah gitu bodoh lagi. Kamu celana dalam, kamu upil. Aku mau antar fotokopian dulu ke kelas. Aku senang kalau Sean menjadi lebih baik dan mulai disukai orang lain. Aku tahu, Sean juga butuh teman. Aku ingin Sean punya banyak, tapi ada aku. Tapi apa aku boleh khawatir dengan siapa dia dekat? Aku mungkin berlebihan, tapi aku tidak ingin jadi pacar yang membatasi pergaulannya. Leo, itu cewekmu bukan? Dia bukan cewekku. Wah, kamu apain dia sampai nangis gitu? Sudah aku bilang dia bukan. Rose, dia kaget. Dia kan keadaan masih nangis kan. Semangat ya Leo. Go Leo, fighting. Kenapa kamu nangis, Rose? Leonard. Kenapa? Aku ingin tahu. Kamu tidak perlu tahu. Aku tidak ingin terlihat seperti orang yang menyedihkan. Tapi kalau kamu tidak ceritakan, kamu akan semakin sedih. Aku menyukai seseorang, tapi dia udah punya pacar. Kalau begitu, apa kamu tidak berencana untuk menyukai orang lain? Orang lain? Siapa? Misalnya aku. Maaf Leonard, aku tidak ingin kamu, aku ingin Sean.
Kalau aku tidak bisa dengan Sean, lebih baik aku tidak dengan siapa-siapa. Oh wow, lihat siapa ini? Kita bertemu lagi. Hey, kita belum selesai. Akhir-akhir ini aku sering melihatmu. Kamu menguntitku ya? Tunggu sebentar, ada apa ini? Tangannya besar dan genggamannya erat sekali. Ini yang dirasakan Jessie tiap hari. Rasanya menyenangkan. Memangnya dia ngapain sih sama kamu? Kemarin dia bilang ingin lebih dekat denganku, dan aku tidak mengerti apa maksudnya. Apakah? Dekat-dekat denganku untuk apa? Cepat jawab. Aku harus bilang apa? Aku hanya ingin jadi temanmu. Apa tidak boleh? Semuanya yang mendengar kaget kan? Rose kabur. Wow, aku baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Aku benci orang yang seperti itu. Dia pikir aku tidak akan tahu kalau dia bohong. Jadi kamu sadar diri kalau tidak ada orang yang benar-benar ingin berteman denganmu? Ya, aku tahu. Tidak ada orang yang ingin bertemu denganku. Makanya aku tahu yang dia katakan tadi itu adalah kebohongan. Bocah liar. Kamu sadar gak sih? Itu bukannya dia bohong kalau ingin jadi temanmu. Aku mau ketawa karena aku tidak percaya ini bisa terjadi. Tapi cewek tadi dia suka padamu. Dia suka padaku. No, apa yang kamu bicarakan? Hanya Jessie yang boleh menyukaiku. Jaga dirimu baik-baik, jangan sampai tergoda dengannya. Kamu pikir aku akan meninggalkan Jessie demi cewek yang gak ku kenal? Kamu lupa ya? Dulu Jessie pernah suka padaku. Kalau kamu tinggalkan Jessie, maka Jessie akan jadi milikku. Pencuri! Jessie milikku. Milikku. Kalau kamu tinggalkan dia. Milikku. Oke. Next, episode yang ke-20. Mempertahankan milikku. Oh, tampilannya makin ini ya, makin cantik dia. Kamu mau keluar? Ya, kemana? Ke rumah Sean, dia sedang sakit. Sebentar, bawa obatmu untuk jaga-jaga kalau serangan panikmu kambuh. Sulfiram, ini bukan punyaku, Mah. Oh ya, ini punya Mama. Sebentar, Mama ambilkan punyamu. Ini punyamu. Bilang pada Sean agar cepat sembuh, oke? Oke, Ma. Austin, kamu boleh pulang. Aku akan telepon nanti untuk menjemputku. Baik, Nona. Tolong jangan dekati benda-benda yang tajam. Ya. Austin pun pergi. Sean, aku masuk, oke? Sean? Hey, kamu gak apa-apa? Jessie. Kasihan Sean, dia sedang sakit perut. Rasanya seperti ada monster di dalam perutku. Apa kamu dengar bunyi perutku? Ya, aku dengar. Suaranya mengerikan. Orang tamu ada di rumah. Mereka sedang keluar. Hanya aku dan adikku di sini. Kemarin aku dimarahi Mama. Kenapa? Kemarin beli makanan di food market. Makanannya pedas banget. Hot. Pulang rumah langsung sakit perut. Tolong. Lalu dimarahi Mama karena jajan sembarangan. Was. Ngoceh mamanya kan, marahin. Au. Kamu malang sekali, biarkan aku memelukmu. Sean,
Akan kubuatkan sup, kamu makan ya. Dia imut sekali kalau sedang tidak berdaya seperti ini. Jessie bikinin Sean sup. Ini pertama kalinya lagi aku memasak sejak keluar dari rumah sakit. Semoga rasanya tetap seenak dulu. Wah. Kira? Cetik. Ada apa, Kira? Oh my, kenapa? Jangan nangis dong ya. Wah, Kira masih nangis. Susu, dia lapar. Sini biar aku saja, Jessie. Ini minumanmu. Cepat besar supaya kita bisa jalan dengan Jessie nanti. Bagaimana dengan perutmu? Ya, ini masih sakit. Oh, duduk. Kamu sedang masak kan? Aku saja yang jaga Kira. Ah iya. Jessie? Rambutmu bagus. Kamu sadar? Tentu saja, aku selalu tahu apapun tentang kamu. Hahaha, dasar. Dari mana kamu belajar menggoda seperti itu? Shh. Dia tertidur. Lihat, dia imut banget kan? Dek. OMG, terlalu sering melihat yang manis-manis kayaknya nggak baik buat jantungku. Aku harus melanjutkan masakanku. Nanti aku panggil kalau sudah selesai. Bagaimana rasanya? Ini enak. Syukurlah. Sean, sepertinya sikapmu di rumah dan di sekolah lumayan beda ya. Kalau di sekolah sikapmu agresif sekali, sedangkan di rumah kamu tenang. Kamu benar-benar benci dengan orang-orang di sekolah. Ya, aku gak suka. Lagi pula, aku juga gak ingin didekati siapapun. Oh ya? Kupikir kamu ingin punya teman. Ya sih, ngomong-ngomong soal teman, akhir-akhir ini ada gadis yang sering mengikutiku, dan dia bilang ingin berteman denganku. Aku sudah memarahinya, tapi sepertinya dia tidak takut denganku. Benarkah? Kamu harus bisa berteman dengan siapa saja. Gak masalah kok kalau berteman dengannya. Sebenarnya masalah banget buatku. Kalau aku melarangnya untuk berteman dengan orang-orang tertentu, aku akan terlihat seperti pacar yang posesif. Jujur aja, aku gak suka cewek itu dekat-dekat dengan Sean. Bukannya aku cemburu, tapi ada perasaan gak enak yang kurasakan. Aku tidak ingin terjadi sesuatu di antara kami berdua. Aku pacar Sean, dan aku harus mempertahankan Sean. Akan kuawasi cewek itu baik-baik. Jessie, kamu gak sibuk kan? Dengan artian jangan pulang dulu. Kalau gak sibuk, kamu di sini aja. Translate, aku masih ingin kamu tinggal lebih lama di sini. Ya, ayo main sesuatu bersama. Perutku masih sakit, gak apa-apa. Kamu gak perlu ngapa-ngapain kok, aku aja. Oke, next. Kita masuk ke episode yang ke-21. Cemburu itu memalukan. Ini Jessie sama Sean lagi asik nge-game ya. Ambil yang orange di tengah itu. Cering. Kamu cepat sekali menemukannya. Karena kamu lambat. Maaf, punya apa itu barusan? Aku kentut. Perutmu masih sakit? Sakit banget, dan juga aku gak bisa bergerak karena kamu duduk di atasku. Tapi gak apa-apa, begini aja. Jessie, aku punya teman rasanya seperti punya pacar. Mungkin bedanya sih kamu gak mencium teman selain aku. Kalau kamu lakukan itu namanya... Iya, aku tahu itu. Aku ingin tahu bagaimana rasanya punya teman laki-laki yang sungguhan. Aku gak menentangmu, Sean. Tapi apa itu artinya kamu bakalan ninggalin aku? Apa yang kamu pikirkan? Jangan bilang kamu gak ngerti apa maksudku.
Kamu lihat, meskipun aku tampak baik-baik saja tanpa teman, sebenarnya aku seringkali iri dengan orang yang punya teman. Sekali aja dalam hidupku, aku ingin tahu bagaimana rasanya punya teman laki-laki sungguhan. Aku ingin melakukan banyak hal dengannya, seperti yang biasa dilakukan orang-orang yang punya teman. Misalnya bercerita tentang hal-hal yang menarik, main video game bersama, atau olahraga bersama. Impian Sean yang sederhana. Kamu selalu bilang kalau kamu tidak punya teman seorang pun, padahal tanpa kamu sadari kamu sudah punya. Aku punya teman, ya, seperti Sydney. Lalu teman cowok juga ada Cesar, Merty, dan Joy. Siapa lagi? Joy? Enggak, dia bukan temanku. Kenapa hanya Joy? Tidak mungkin kalau dia adalah temanku. Dia selalu mengejekku, dan sepertinya dia senang melihatku menderita. Tapi sebenarnya kamu sangat ingin berteman dengannya, kan? Aku nggak bilang begitu. Translate. Ya, aku ingin berteman dengannya. Sean, kamu hanya nggak suka sikap Joy padamu ya? Teman dalam bayanganmu itu seperti apa? Sebenarnya teman itu nggak selalu harus baik di depanmu kok. Kadang, teman baik itu adalah teman yang tertawa jika kamu terjatuh, atau merebut payungmu ketika hujan. Kalau kamu punya teman dan dia terus baik di depanmu, maka dia bukan teman baikmu. Dia menceritakan pengalamannya dengan Sydney. Jadi, kalau Joy terus-terusan menggangguku, itu artinya dia sudah menganggapmu temannya. Jadi, semakin sering dia mengejekku, maka semakin baik juga persahabatanku dengannya. Wow! Oh my, ini pengetahuan baru untukku. Persahabatan itu aneh ya? Grumble. Perutmu sakit lagi. Sebaiknya kamu tiduran saja, oke? Oh Sean, ngomong-ngomong, kamu bilang kalau ada sesuatu aku harus bilang kan? Sebenarnya, waktu kamu bilang ada gadis yang mengikutimu dan ingin jadi temanmu, aku merasa sedikit khawatir. Kenapa? Mungkin ini kedengarannya bodoh, tapi aku khawatir kamu bisa suka padanya. Hah? Itu gak mungkin, aku bahkan gak mengenalnya. Sama, dulu kita juga tidak saling kenal. Bedanya, dulu aku selalu menjauhimu dan dia selalu mengikutimu. Aku ingin kamu punya banyak teman, tapi maaf aku jadi egois begini. Tolong jangan dekati dia, jangan berteman dengan cewek itu. Ada apa? Kamu cemburu? Maaf kalau kelihatannya aku seperti cemburu. Aku gak bisa bilang kalau aku cemburu, karena itu bukan sesuatu yang baik dan memalukan. Aku hanya takut kamu jatuh cinta padanya, lalu meninggalkanku. Walaupun orang bilang mencintai seseorang adalah membiarkannya pergi akan lebih bahagia, aku rasa itu bodoh sekali. Coba pikirkan segala hal yang kamu cintai. Kemudian, bayangkan itu direbut dari hidupmu. Pasti kamu akan melakukan sesuatu, kan? Kita melindungi apa yang kita cintai dan itu wajar. Itu yang sedang kulakukan sekarang, melindungi apa yang aku cintai, bukannya cemburu. Maaf kalau aku egois. Aku memang gak yakin kita bisa terus bersama, tapi sikapku posesif begini padahal kita hanya pacaran. Kalau nanti kita tidak bisa terus bersama, apa yang kulakukan sekarang akan sia-sia dan memalukan. Mungkin aku gak seharusnya melakukan ini. Kamu gak egois. Aku senang kamu bilang begitu. Pertama kalinya aku mendengar itu darimu. Aku merasa dicintai. Ya sih, kalau kamu tidak yakin kita akan terus bersama, bukankah akan lebih baik jika kita akhiri semuanya sekarang?
Aku nggak berpikir sampai sana sekarang. Kalau begitu, itu artinya kamu ingin terus denganku. Kalau aku, kamu tidak perlu tanya lagi. Aku bakalan terus denganmu sampai aku dewasa. Sampai aku jadi aktor, sampai aku punya anak yang imut denganmu. Kamu gak perlu percaya padaku sih, lagi pula itu hanya janji. Tapi aku akan membuktikannya padamu, lihat saja nanti. Kamu gak malu bilang begitu? Gak usah bilang, aku malu banget. Tapi aku serius tahu. Iya. Dan ciuman pertama pun dimulai. Dut, mengganggu saja kan? Maaf, aku gak bisa tahan. Oke, selesai. Kita lanjutkan episode yang ke-22 di next video ya. Terima kasih. Jangan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari saya.